Minggu 28 Agustus 2022 merupakan minggu biasa 20C. Bacaan Injil dikutip dari Injil Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Meski aku tahu bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi aku paham bahwa segala-galanya membutuhkan uang. Keberadaan uang yang kumiliki menentukan keberadaanku di tengah masyarakatku. Aku berusaha untuk menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu dan mengikuti misa di suatu gereja paroki tertentu ternyata tidak bisa karena keterbatasan uang. Aku hanya mampu membeli sepatu karet pinggir jalan seharga Rp35.000. Sementara untuk mengikuti kelompok dengan gereja paroki tersebut seharusnya memakai sepatu seharga Rp200 hingga Rp300.000. Aku tidak dapat mengikutinya karena tidak punya duit sebanyak itu. Meski aku tahu bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi aku paham bahwa segala-galanya membutuhkan uang. Setelah bertahun-tahun sakit pinggang, akhirnya aku diberi kesempatan untuk periksa tulang belakang. Ternyata ada pergeseran salah satu tulang belakang persis di atas tulang ekor. Aku harus menjalani operasi. Tapi aku tidak punya uang. Pemeriksaan berhenti sampai mengetahui permasalahannya tanpa ada pengobatan. Meski aku tahu bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi aku paham bahwa segala-galanya membutuhkan uang. Untuk berbagai kegiatan baik gerejani maupun masyarakat pada umumnya, aku sadar butuh uang. Bagaimana aku ikut kegiatan siarek misalkan jikalau aku tidak punya uang? Bukankah butuh uang transportasi, makan, seragam, dan sebagainya?
Untuk menikmati berbagai fasilitas umum, bukankah aku seharusnya ikut iuran rutin RT RW atau membayar pajak? Sabda Yesus untuk mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta ke dalam pesta perjamuan menimbulkan kesan harapan dan pesimis dalam diriku. Sabda Yesus itu menumbuhkan harapan bahwa kondisi negatif tidaklah menentukan keterlibatan dalam kebahagiaan masyarakat. Orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta masih tetap merasakan makan enak dan bersuka cita bersama. Sabda Yesus itu pun menimbulkan rasa pesimis di batinku. Mungkinkah orang akan mendengarkannya? Bukankah justru akan menjadi bumerang bagi orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta? Bukankah mereka justru akan makin terpuruk? Sabda Yesus itu setidaknya bagiku menjadi acuan dalam membangun komunitas umat beriman. Umat beriman senantiasa ditantang untuk selalu memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah, mengutamakan mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta menjadi opsi atau prioritas Allah. Karena itu, umat beriman seharusnya juga mengutamakan mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kebahagiaan umat beriman dalam pesta perjamuan juga menjadi kebahagiaan mereka. Kelimpahan umat beriman menjadi berkat bagi mereka. Sabda Yesus seharusnya menjadi pedoman bagi komunitas umat beriman. Pergerakan komunitas umat beriman terarah dan bersama dengan mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Mereka inilah sesama yang sungguh nyata bagi komunitas umat beriman. Dalam kegiatan internal, komunitas umat beriman tentunya memprioritaskan mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta dengan tidak membuat aturan yang meminggirkan mereka atau membuat mereka tidak terlibat dalam berbagai kegiatan. Secara eksternal pun mereka menjadi prioritas. Baik secara pribadi maupun bersama, umat beriman memiliki hati dan tindakan nyata bagi mereka. Tempat duduk dalam pesta perjamuan menunjukkan status sosial seseorang di hadapan yang mengundang. Dari pengalaman mengikuti resepsi perkawinan, ada suatu tempat tertentu bagi mereka yang memiliki posisi istimewa bagi tuan pesta perjamuan. Bisa dikatakan tempat tersebut dikhususkan bagi para undangan istimewa. Mengikuti resepsi perkawinan salah seorang anggota keluarga, aku duduk di tempat yang dikhususkan bagi kerabat. Aku perhatikan ada tempat-tempat khusus bagi kelompok orang-orang yang berbeda. Penataan tempat ini menyadarkan diriku akan keberadaan seseorang di hadapan tuan yang mengundang pesta perjamuan kawin. Mengingat hal itu, aku jadi berpikir, apakah kehadiran orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta tidak akan mengganggu atau bahkan merusak pesta perjamuan? Lebih dari itu, apakah keluarga yang berpesta tidak khawatir bahwa mereka akan tersingkir dari relasi istimewa orang-orang yang menempati tempat istimewa? Terbersit di benakku, mungkin dapat diberi tempat khusus bagi mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta di ruang pesta perjamuan. Mungkin ini solusi, tapi bagaimana kenyataannya? Terbersit di benakku, mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta diberi ruang dan atau waktu khusus. Artinya,
pada suatu waktu di ruang tertentu mereka diajak pesta perjamuan. Mungkin ini juga solusi, tapi bagaimana kenyataannya? Rasaku kerendahan hati penting direnungkan terkait sikap terhadap sesama yang tampak dalam pesta perjamuan. Mengacu pada ajaran Yesus, kerendahan hati itu seharusnya dimiliki dan terungkap oleh semua orang, baik yang mengundang maupun yang diundang. Mereka yang diundang tentu tahu posisi dirinya dalam hubungan pribadi dengan yang mengundang. Mereka yang bukan anggota keluarga tentulah tidak duduk di kursi keluarga. Mereka yang memiliki hubungan istimewa dengan yang mengundang tentulah memperoleh kursi istimewa di tempat pesta perjamuan. Sikap kerendahan hati yang terungkap juga seharusnya meluap dari yang mengundang pesta perjamuan. Semua tamu undangan datang untuk ikut berbahagia dengan tuan pesta perjamuan. Pada dasarnya, yang mengadakan dan mengundang pesta perjamuan tidaklah mengharapkan amplop ataupun balasan untuk diundang. Tuan pesta perjamuan mengajak semua orang untuk merasakan kebahagiaan dirinya. Inilah yang menurutku terpenting. Tuan pesta perjamuan mengundang semua orang tanpa memperhatikan status sosial yang diundang, baik istimewa, agak istimewa, ataupun tidak istimewa, diundang dalam pesta perjamuan. Menelisik hal ini, adakah kenyataannya? Adakah orang yang mampu dan mau mengundang semua orang ke pesta perjamuannya seperti itu? Allah adalah Sang Tuan yang mengundang semua orang untuk datang dan ikut pesta perjamuannya. Ia tidak memilih dan memilah berdasarkan status sosial, harta, ataupun jasa. Semua orang diundang untuk merasakan kebahagiaan Allah. Semua orang bersuka cita dalam pesta perjamuan Allah. Namun siapakah yang akan datang? Siapakah yang diperbolehkan masuk ke dalam pesta perjamuan Allah? Rasaku pesta perjamuan manusiawi berbeda dengan pesta perjamuan Allah. Yang ku ketahui dari pewartaan Yesus, pesta perjamuan Allah meminggirkan pemikiran-pemikiran manusiawi. Keberadaan individu manusiawi dalam pesta perjamuan merupakan anugerah semata. Hanya karena belas kasih Allah, umat manusia hadir dalam pesta perjamuan Allah. Tidak ada pembedaan tempat yang ditentukan status keistimewaan hubungan dengan Allah sebagaimana pesta perjamuan manusiawi. Keistimewaan hubungan dengan Allah tergantung pada belas kasih Allah terhadap umat manusia. Belas kasih Allah tentulah melampaui belas kasih manusiawi. Meski demikian, belas kasih itu secara manusiawi tentulah dapat diketahui dan dimengerti melalui belas kasih manusiawi. Satu hal yang kutahu dan pahami adalah bahwa aku memperkembangkan belas kasih Allah dalam hidup bersama. Inilah pedomanku untuk bisa berharap dapat ikut serta dalam pesta perjamuan Allah. Ikut serta dalam pesta perjamuan Allah bukanlah hak yang dapat aku tuntut pada Allah, tetapi semata karena belas kasih Allah yang sungguh besar. Dengan belas kasih itu, aku menjalani hidup dengan mengembangkan belas kasih kepada sesama. Kiranya janji Allah pasti ditepati. Satu hal menarik dari pewartaan Lukas tentang Yesus adalah siapa saja yang diundang ke dalam pesta perjamuan.
undangan kepada orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta menunjukkan belas kasih luar biasa. Orang mengundang mereka ke dalam pesta perjamuan tanpa pamrih apapun. Orang mengundang mereka dengan maksud agar mereka pun dapat mengalami kegembiraan hidup. Orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta merupakan kelompok orang yang menggantungkan belas kasihan orang lain. Hidup mereka sungguh terbatas. Bukankah suatu pengalaman luar biasa bagi mereka tatkala mereka ikut serta dalam pesta perjamuan dengan orang-orang berkelas? Membahagiakan sesama menjadi garis merah tebal perjalanan hidupku dengan kedua orang tuaku. Mereka tampak tersenyum ceria melihat anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicitnya sehat, gembira, berkembang. Kebahagiaan anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit merupakan kebahagiaan kedua orang tuaku. Sebaliknya, kesulitan, sakit, dan kemandikan anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit menjadi penderitaan kedua orang tuaku. Dengan segala daya, kedua orang tuaku akan mengulurkan tangan. Mereka tidak mau anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit menderita. Kedua orang tuaku sejauh mungkin akan menjadi pengganti jikalau bisa bagi penderitaan mereka. Kedua orang tuaku memancarkan belas kasih ilahi. Kebahagiaan umat manusia merupakan kebahagiaan Allah. Penderitaan hidup umat manusia menjadi penderitaan Allah. Allah sendirilah yang menggantikan keberdosaan umat manusia. Segala dosa umat manusia ditanggung oleh Yesus Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka pada dasarnya seluruh umat manusia diundang untuk mengalami kebahagiaan ilahi. Seluruh umat manusia diundang untuk ikut dalam perjamuan Allah. Masalahnya, siapa yang mau datang memenuhi undangan dari Allah tersebut? Mereka yang mau rendah hati untuk membahagiakan orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Mereka yang dengan rendah hati berbagi harta demi kebahagiaan orang lain yang berkekurangan dan terpinggirkan. Mereka yang mau sungguh mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta masuk ke dalam pesta perjamuan yang diadakannya.